Halo, perkenalkan nama saya Yosua Novalino Mercy, kelas 10-6. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah bab yang bertema pemanasan global. Pada pembahasannya, kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa itu pemanasan global, apa saja penyebabnya, apa saja dampaknya, dan bagaimana alternatifnya. Kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata bumi yang telah diamati sejak zaman pra-industri yang dilakukan oleh manusia. Nah, pada zaman sekarang biasa kita sebut dengan efek rumah kaca. Pertama-tama, matahari itu masuk ke bumi dan hanya sebagian kecilnya yang dipantulkan ke luar angkasa. Kemudian bumi memantulkannya kembali dalam bentuk radiasi inframerah. Ketika inframerah ke atas, kemudian terkena gas rumah kaca, dia tidak dapat menembusnya. Kemudian memantul kembali dan terjebak di atmosfer bumi. Hanya sebagian kecil saja yang dapat terlepas ke luar angkasa. Nah, untuk gambarannya adalah sebagai berikut. Saya akan menerangkan bagaimana efek rumah kaca terjadi. Nah, pertama-tama cahaya matahari masuk ke jangkauan atmosfer bumi. Nah, sebagian besar masuk ke bumi dan sebagian kecil dia terpantulkan kembali ke luar angkasa. Kemudian bumi memantulkannya kembali dalam bentuk inframerah. Nah, seperti efek rumah kaca, di atmosfer ini terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca yang banyak sekali jenisnya. Nanti akan saya jelaskan di bagian video selanjutnya. Nah, gas rumah kaca inilah yang mencegah panasnya bumi itu dapat keluar ke atmosfer, sehingga panasnya itu kembali lagi ke bumi dan terperangkap, sehingga bumi menjadi semakin panas. Siklus ini terus-menerus terjadi dan akhirnya meningkatkan suhu bumi. Untuk jenis-jenis gas rumah kaca terdiri dari 5 gas. Yang pertama ialah uap air, kemudian ada karbon dioksida, selanjutnya ialah metana, keempat adalah dinitrogen oksida, dan terakhir adalah gas CVC. Dampak perubahan cuaca dan iklim berbeda-beda tergantung negara yang memiliki iklim berbeda pula. Contohnya seperti negara yang beriklim tropis memiliki dampak yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, berubahnya waktu musim hujan dan kemarau. Kedua, kekeringan tanaman sulit tumbuh. Kurangnya air bersih, hutan mudah terbakar. 3. Udara semakin panas dan lembab, memengaruhi kesehatan manusia. 4. Curah hujan tinggi, menyebabkan banjir dan tanah longsor. 5. Memicu berkembang biaknya hewan-hewan merugikan, seperti nyamuk dan tikus. Untuk negara yang memiliki 4 musim, akan saya jelaskan apa saja dampaknya sebagai berikut. 1. Meningkatkan potensi gelombang panas, dehidrasi, serangan panas, dan korban jiwa. 2. Musim dingin lebih pendek dan temperaturnya meningkat sehingga hari-hari bersalju berkurang. 3. Musim gugur hangat dan kering sehingga meningkatkan potensi kebakaran hutan. 4. Musim semi datang lebih cepat. 5. Terjadinya angin topan, badai, dan hujan es yang lebih sering.
Contoh dampak lainnya ialah kenaikan permukaan air laut. Nah, itu tadi ya, apa saja yang menjadi dampak pemanasan global. Selanjutnya, kita akan membahas bagian yang terakhir dari video ini, yaitu pengendalian pemanasan global. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi pemilihan energi. Efisiensi energi bisa dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, mengurangi pemakaian energi listrik. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. 3. Menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Demikianlah video pembahasan mengenai bab pemanasan global dari saya. Biarlah apa yang sudah saya jelaskan dapat menjadi ilmu dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.